ruang jemaat. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah. Kami mau undang Engkau ada di sini. Kau boleh hadir dan menjamah melawat setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau sebab Kau yang layak ditinggikan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau menjamah dan melawat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mulai ibadah kita pujikan Ku Perlu Yesus di hidupku. Kami memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu dan kami tidak sanggup. Tetapi kami percaya ketika Engkau ada bersama kami, sekalipun kami harus melalui COVID-19 keadaan seperti ini, kami tetap akan mampu Tuhan. Sebab Engkau yang beserta dengan kami, kami pasti mampu melewati semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semalam saya mendapat telepon dari seorang jemaat. Jemaat ini menyampaikan, Ci, ada satu kabar gembira.
Saya langsung bertanya, kabar apakah itu kabar gembira? Jemaat ini menyampaikan, di tengah keadaan seperti ini, suaminya lebih sering berada di rumah. Dan ketika suaminya sering ada di rumah, apa yang dikerjakan oleh ibu ini sebagai seorang istri, dia bekerja untuk pekerjaannya sehari-hari seperti biasa. Di tengah-tengah pekerjaan yang dikerjakannya, dia sering memuji Tuhan. Dia menyalakan lagu-lagu pujian. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dan di tengah-tengah hal seperti itu yang dia kerjakan, suaminya berkata kepadanya, kalau suaminya mau ikut ke gereja, dia katakan suatu kabar gembira. Saya katakan saya juga bergembira mendengar kabar itu. Dia katakan, Cik, bantu doa terus. Saya katakan tidak pernah lepas saya berdoa. Saya terus berdoa dan memanggil nama suami ibu, agar Tuhan boleh memanggilnya dan percaya boleh beribadah dan bersekutu bersama dengan kita semua. Dan saya yakin dan percaya, meskipun keadaan seperti ini, asalkan kita mau tetap membangun iman kita, roh kita di dalam Tuhan, di rumah bersama dengan keluarga, hadirat Tuhan itu boleh tetap hadir dan menjamah, boleh membawa jiwa datang dan percaya kepada Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, suatu kabar yang gembira kita terima. Dan saya berharap di saat nanti ibadah boleh berlangsung kembali seperti biasanya, kita akan melihat Bapak ini hadir bersama dengan istrinya untuk beribadah bersama dengan kita. Yes. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Haleluya. Namun tangan
Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Jemaat Tuhan H2O. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Saya berhenti di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Kita akan berangkat dari ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Allah Immanuel menyertai kita dengan apa? Gada dan tongkat. Itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 4 ini seakan-akan kontras dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena di ayat-ayat sebelumnya kita melihat ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang. Luar biasa, ini situasi yang sangat indah. Hidup yang berada di zona nyaman, ya, comfort zone. Luar biasa. Tetapi tiba-tiba, saudara, ayat 4 ini beda banget. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, jadi seakan-akan turning upside down. Kondisi di mana kita mengalami zona kenyamanan, air yang tenang, padang rumput hijau, tiba-tiba berubah seketika, berjalan di lembah kekelaman, atau dalam terjemahan lama dikatakan lembah bayang-bayang maut. Sesuai sekali dengan lagu yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Gembala. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Ya, saudara sekalian, saat ini mungkin kita berada dalam lembah kelam yang banyak disebut sebagai lembah COVID-19. Ya, saudara, banyak kekelaman, banyak peristiwa yang menakutkan terjadi. Kita disuguhi dengan kematian, kita disuguhi dengan penderitaan, kita disuguhi dengan berita-berita duka cita. Ya, saudara, kita melihat bagaimana penderita yang dalam grafik yang terus menanjak, jumlah kesembuhan, jumlah kematian, jumlah PDP, jumlah ODP tidak bisa lepas dari pengamatan kita. Itu lembah kekelaman. Ya, saudara sekalian, kita menghadapi lembah kekelaman. Tetapi ada satu yang luar biasa di sini, justru dalam lembah kekelaman ini ada satu penghiburan. Ini yang penting, saudara. Ya, kita butuh hiburan. Kita butuh penghiburan. Dan di sini bukan adalah sebab Tuhan besertaku. Ini adalah penghiburan yang sejati. Kita tahu pasti bahwa Tuhan yang adalah gembala kita, Dia tentu tahu yang terbaik buat kita semua, buat anak-anaknya. Katakan amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Dia akan menuntun kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan menghibur kita. Dia akan melindungi kita dengan apa? Gadamu dan tongkatmu. Saudara sekalian, tongkat. Ketika saya diajar di sekolah Alkitab, tongkat itu berbicara tentang kuasa, otoritas. Ya, Tuhan membimbing kita dengan kuasanya, dengan otoritasnya. Tidak lepas sedetik pun kita dari
perlindungan kuasa-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak takut. Katakan sama-sama, tidak takut. Tidak takut, ya. Aku tidak takut, kita tidak takut. Kita pasti mampu keluar dari lembah virus corona ini dengan selamat dan sejahtera. Itu keyakinan kita. Sebab apa? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah pemimpin kita. Tidak akan kekurangan kita di masa-masa seperti ini. Senantiasa Dia menyegarkan jiwa kita. Satu hal, Engkau beserta aku. Itu kunci dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, tetap berpengharapan, tetap andalkan Tuhan. Make sure, pastikan Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersuka cita buat kebenaran firman-Mu yang sudah menjamin keselamatan kami. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sertai dan lindungi. Berkati apa yang menjadi pekerjaan usaha mereka, terutama dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Berkat-Mu nyata. Tuhan pulihkan, berikan kekuatan, kesehatan yang diperlukan oleh jemaat-Mu sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpelihara roh, jiwa, dan tubuhnya seutuhnya. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga bagi bangsa negara Indonesia, pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai yang tingkat di daerah-daerah. Berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, tempat di mana kami berada. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun, perlindungan, proteksi Tuhan turun atas kami semua, gereja-Mu, umat-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya anugerah, berkat, damai, dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.